Nah, ini aku klarifikasi ya guys, aku bukan memilih-milih orang yang aku bantu, mau orangnya Nasrani, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Kita pernah guys bantu, ya, tapi kalau anak asuh itu kan berbeda guys. Anak asuh kan ketika agamanya Nasrani, kita harus memberikan dia guru atau panduan untuk sesuai agama yang dianut. Kalau Islam kan aku orang Oke, kalau Islam guys, kan aku orang Islam, aku bisa mengajarkan sesuai agama yang dianut. Kalau Kristen, aku kan bukan orang Kristen guys, jadi aku nggak bisa mengajarkan dong, gitu. Bukan berarti aku pilih-pilih, kalau aku bantu, mah aku bantu. Tapi kalau mengajarkan agama sesuai apa yang dianut, selain Islam, aku tidak bisa. Itu guys, kalau di yayasan itu kan harus jelas ya guys, kalian browsing deh, di yayasan itu harus jelas. Ketika kalian mengasuh anak asuh, kalian harus mengajarkan sesuai agama yang dia tanamkan dari orang tuanya gitu ya, bahasa itunya. Jadi kalau misalnya agamanya Buddha, lah kan aku kagak ngerti, bukan orang Buddha ya, aku nggak ngerti apa yang harus dianut, belajar apa, terus piye ngajarinnya guys, sedangkan aku ibu angkatnya, itu paham kan? Nah, kalau terkait Laila, sudah aku jelaskan guys ya, ketika nanti izin operasional turun, Laila itu akan diambil kembali, kita hanya menitipkan sementara. Kalau kalian bilang aku nggak bertanggung jawab sama Laila, sebelum anak-anak asuh aku yang 10 diambil, Laila kan aku rawat guys, bener nggak? Sekarang aku tanya, Laila kan aku rawat selama ini. Setelah 10 anak asuh aku diambil, ya pecahlah semua guys. Kita kan takut ya, itu anak nanti bakal diambil sama dinas sosial, daripada diambil sama dinas sosial, ya lebih baik dititipin ke Bu Mifta ya, yang udah jelas kita kenal, kita sering video call, kita liatin tuh anak tumbuh kembangnya, ya kan? Setiap bulan kita bantu biayain. Sebelum anak asuh aku 10 diambil, Laila sama siapa? Kan sama aku guys, nggak di kemana-manain gitu ya. Jadi clear ya, bukan aku nggak sayang sama Laila, kita titipin Laila karena aku sayang sama dia, aku nggak mau dia diambil sama dinsos guys, makanya aku titipin gitu. Jadi jangan dibilang aku nggak sayang sama Laila. Kalau nanti Laila di kita lagi, sedangkan izin operasional belum turun, diambillah semuanya guys, senailanya. Thank you. Gitu. Itu guys ya. Paham berarti ya guys? Kalau izin operasional udah turun mah nggak masalah guys. Kita mah senang-senang aja. Jadi please ya, yang komen kasihan Laila gimana? Lebih kasihan lagi kalau aku maksakan Laila tinggal sama aku, terus dia diambil sama dinsos, aku nggak bisa ngelihat Laila lagi. Lebih kasihan mana, saya tanya sekarang? Lebih baik kan Laila dititip ke Bu Miftah, ya kan? Ke KMDJH Malang. Kita nggak bisa video call setiap hari. Kalau sama dinas sosial guys, boro-boro video call. Ngejenguk aja kita nggak dibatasi, nggak boleh. Ngejenguk doang kita nggak boleh gitu, boro-boro video call. Jadi please be wise, lebih bijaksana melihat sesuatu. Kalian ini kan cuman penonton, yang berjuang kan saya ya, yang berjuang kan saya. Kita mah mati-matian waktu itu ngambil, berjuang 10 anak itu supaya balik sama kita nih. Susahnya minta ampun guys, nggak segampang kita ngebalikin telapak tangan, nggak segampang itu. Terus aku tanya juga, kalau Naila ibunya jelas, keluarganya jelas, keluarganya yang menyerahkan ke aku, ya kan? Jelas nih, clear. Kalau Laila ibunya mana? Aku tanya, Bu Lia itu mana? Bu Lia siapa namanya? Lia siapa, aku lupa namanya. Ibunya si Laila mana coba? Aku tanya sama keluarganya aja nih ya, keluarganya nggak ada kooperatif sama aku gitu. Jadi aku tanya nggak ada coba dicari atau seperti apa, nggak ada.
gimana kita mau fight untuk Laila kalau keluarganya aja nggak mendukung kita, guys. Ya, clear ya, sekali lagi. Jadi jangan dibilang kita ini nggak sayang sama Lailatul. Kita sayang sama Laila lah, guys. Mana ada kita namanya udah berjuang dari bayi, kita kasih pengasuh satu persatu satu anak ya, kita kasih gizi yang baik, nutrisi yang baik, mereka sehat, hidup dengan layak, tinggal di rumah yang alhamdulillah ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan, rumah yang sangat layak lah. Jadi kalau aku nggak sayang ya, aduh guys, dari dulu aja aku balikin ke keluarganya. Kapan sih aku menyerahkan Laila? Semenjak anak-anak aku diambil kan guys. Aku menyerahkan Laila ke yayasan semenjak anak-anak aku diambil karena keadaan guys. Karena keadaan. Ya. Dan saya juga harus tahu, aku ini berjuang sendiri loh guys. Mulai dari susu popok, bayangin. Ketika kita punya satu anak aja, susu popoknya aja butuh berapa? Nah itu 15 anak kita rawat waktu itu, totalnya 15 ya waktu itu, 15 anak, 10 yang diambil. Kebayang nggak? Pengasuhnya gaji, terus susu, popok, vitamin, semuanya deh perlengkapan bayi. Itu siapa yang tanggung? Nggak ada, kita dibantu guys. Nggak ada donatur. Ya, nggak dibantu juga sama pemerintah guys, kagak dibantu. Jadi yang berjuang hanya saya sendiri guys. Pada saat diambil, saya harus gimana? Nangis-nangis udah, ya nggak? Berjuang mati-matian udah. Sampai akhirnya kemarin Bareskrim menyatakan pemberhentian kasus dan aku tidak terbukti bersalah dalam kasus ini guys. Zaila di mana? Zaila masih di dinas DKI guys. Zaila masih di dinas DKI. Sampai detik ini, aku minta Zaila untuk diambil, dan sampai detik ini aja kita masih dipersulit, guys. Kita dipersulit untuk ngambil Zaila. Kita harus datang lagi ke Lubuk Linggau, minta pembaruan surat, ya, dan itu, aduh, pusing ribet, guys. Aku mau berjuang untuk Zaila, tapi kan kita harus effort dulu ke Lubuk Linggau lagi, kita temuin kakeknya Zaila, terus Bu Sekar, dan lain-lain. Itu guys. Zaila kan asalnya dari Lubuk Linggau guys. Jadi kita harus ke sana. Itu guys. Nah, semangat kan aku kan bahasnya kan guys. Oh, yang anak bayi yang tangannya spesial itu yang ini, dia udah diambil sama ibunya guys. Udah diambil sama ibunya sendiri. Tujuannya apa sih? Nggak tahu guys. Kalian jangan tanya aku nggak tahu. Oh, nggak jadi diadop. Apa yang nggak jadi diadop? Siapa yang nggak jadi diadop tuh siapa? Maksudnya? Kita udah berjuang guys untuk minta ambil Zaila. Udah dari kapan tahu guys, udah udah lama banget deh gitu. Kita udah datang bolak-balik bersurat ke sana untuk ambil Zaila. Mau kita urus, mau kita asuh kembali, tapi nggak semudah itu. Kawan, susah sekali kawan. Kadang heran juga ya yang pada julid ya. Julid tuh dalam arti kayak, kasihan banget Laila, nggak disayang lagi. Laila enak banget hidupnya kayak sultan, Laila ditelantarkan gitu ya. Ada yang komen gitu, kadang aku sampai gemeter ya guys, mau balasnya juga, kesel. Kok bisa dia nggak tahu perjuangan aku, dia cuman melihatnya sebelah mata doang. Ya dikata kita kagak sayang sama Laila.
Kalau kita nggak sayang sama Laila, aku udah lepas tanggung jawab guys sama Laila. Kebutuhan dia di Bung Miftah nggak aku penuhin. Biarin aja dia mau diadopsi sama orang kayak mau apa, kalau aku nggak peduli. Sayang lah guys, ya namanya kita pegang Lelatul tuh dari dia masih 3 hari ya sayang lah, nggak mungkin nggak sayang. Tapi kalau kita dipersulit oleh keadaan, mau dikata apa kita? Hidup tetap harus melanjutkan kan. Kayak misalnya kita pacaran nih, udah sayang nih, kita udah effort banget nih, misalnya nih ya guys, kita udah ngasih ini ngasih itu, terus kita bela mati-matian lah, segala macam kita kasih gitu ya, udah effort lah secara materi, terus ternyata kita putus loh, kita mau gimana? Kita mau mohon-mohon? Enggak kan, dia melanjutkan hidup bro. Itu guys. Kita belum move on tampaknya, belum move on. Siapa belum move on? Curhat tuh enggak, aku mencontohkan.